Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya, marilah kita berdoa sebelum kita kemudian sama-sama belajar untuk kemudian membersihkan, mensucikan, menghilangkan kotoran-kotoran dari hati-hati kita. Kita minta kepada Rabb yang mampu untuk itu semua. Kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini diberikan pemahaman dan diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Allah, kita berdoa sekaligus meluruskan niat kita lillah, karena Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga tidak hanya tempat yang kita duduki pagi hari ini menjadi saksi bahwa kita menuntut ilmu, tetapi menjadi saksi pula bahwa kita bermunajat, bermohon kepada Allah, dan juga kita membaca ayat-ayat sucinya, yaitu tadi Al-Fatihah. Mudah-mudahan memberi banyak saksi-saksi kebaikan di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya, alhamdulillah. Kemarin kita kalau tidak salah sampai kepada bagaimana gimana kemarin Bu? Pertama ya, tak kasih satu, ingat deh? Apa? Trik atau bagaimana agar kita kemudian bisa mendapatkan hati yang bersih ya. Kemarin pertama satu ya, apa? Menjaga lisan. Ini memang termasuk yang harus kita lakukan kalau hati kita pengen bersih. Kenapa? Karena banyak bicara itu termasuk salah satu racun hati. Jadi nanti di sini ada di buku ini. Jadi racun hati, yang namanya racun itu akan mencemari, mengotori, ya, menjadikan bahkan tidak hanya sakit, bahkan bisa mati orang kalau kena racun, kalau tidak bisa mati hatinya, ya, bisa sakit orangnya, seperti itu. Maka kenapa kita harus menjaga lisan? Karena lisan ini adalah salah satu racunnya hati. Ya, ada 4 kata ulama racunnya hati itu. Jadi banyak bicara, yang pertama itu kan berarti harus jaga lisan ya. Kemudian yang kedua banyak memandang. Yang ketiga banyak makan. Di sini kita ya pakai cili-cili gak oke sampai. Tapi kepilih oke. Kok banyak di sini. Yang keempat banyak bergaul. Jadi banyak bicara, banyak memandang, banyak
maka banyak bergaul. Ya. Jadi menurut ulama banyak bicara ini mesti akan jatuh, kalau kata Umar begini Bu, orang yang banyak bicara banyak salahnya, orang yang banyak salahnya banyak dosanya. Namanya orang kalau banyak ngomong itu kan kadang enek kepleset ya, ya. Yang awalnya itu nggak niat karena sing nyimpang sing sing nyerempet gitu, tetapi ketika banyak ngomong itu bisa nyerempet, bisa terjatuh, atau bisa karena orang terlalu banyak ngomong itu bisa jatuh kepada sesuatu yang kebohongan, kedustaan. Maka iman seorang hamba tidak akan lurus, kemarin ya saya sampaikan, iman seorang hamba tidak akan lurus sebelum hatinya lurus. Jadi iman itu ditentukan dengan hati. Kenapa? Karena letaknya iman itu di hati. Meskipun definisi iman itu diikrarkan lewat lisan, diyakini dalam hati, dan dibuktikan lewat anggota badan, tetapi yang paling dominan iman itu ya hati. Makanya orang munafik itu yang salah ya hatinya, orang kafir itu yang salah ya hatinya, menolak gitu. Orang munafik itu bisa Islam, bisa KTP Islam, bisa sholat, ngaji, tetapi ketika hatinya begitu besar pengingkarannya, begitu besar permusuhannya kepada kaum muslimin, maka dia termasuk munafik dan akan dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang kafir. Karena memang kenapa Rasulullah mengatakan begitu, ini diriwayatkan dari Anas ya, Rasulullah yang bersabda, iman seorang hamba tidak akan lurus sebelum hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus sebelum lisannya lurus. Jadi ujung tombaknya itu lisan. Jadi kalau lisannya tidak lurus, maka itu membuktikan gambaran hatinya tidak lurus. Kalau dibalik mundur, kalau hatinya sudah tidak lurus, maka dipertanyakan keimanan. Bahasanya seperti itu. Ya, maka kemudian kita harus menjaga lisan kita, hati-hati. Ya, ada sebuah pengalaman, ada seseorang yang kemudian dia itu kalau ngomong nggak bisa ada baiknya. Apa-apa orang kalau melakukan salah. Ya, ini yang pengalaman yang saya lihat. Pokoknya nggak ono tapi gitu. Ketika beliau ikut umroh suatu travel, datang itu cerita kan biasanya orang kalau dari sana kan banyak bawa cerita ya. Ceritanya dari A sampai Z itu hanya ketidakpuasan kepada travel ini. Padahal travel itu mungkin kalau misalkan di Malang itu terkenal mahal, terkenal bagusnya. Ya biasalah ya, biasanya kalau bagus ya harganya ada harga dan orang lah gitu biasanya. Nah, suatu saat ada seorang yang dermawan ingin mengumrohkan orang-orang yang harus pakai travel itu. Ikut Bu semua, fokus tidak seneng kan itu. Ibu-ibu tidak. Dengan alasan jaga ada saudaranya yang keluar. Tapi karena sampai keluar dari grup itu kan gitu. Nah, ini artinya bahwa jaga lisan. Karena kadang ketika lisan itu nggak bisa dijaga, itu akan membatasi, menjauhkan rezekinya. Nah, gitu kan? Orang yang suka nggak jujur, pertama awal dia mau dapat untung mau kayak, ya. Misalkan dia itu, curang, nggak jujur kan gitu. Awalnya dia mungkin dapat, tapi setelah itu rezekinya itu, sejak kemudian wongnya ngapusi, nggak jujur, ya, mematikan rezekinya sendiri. Seperti itu. Artinya bahwa kemudian ini lisan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Hati-hati. Lisan ini ketika omongannya baik bisa jadi doa. Ya, doa. Bahasanya kan dulu malaikat lewat diamini kan gitu bahasanya orang dulu ya, jadi seperti itu. Nah ini ya, maka ini
Dan tulisan juga hati-hati, tulisan itu dihukumi seperti ucapan. Hati-hati ngeser-ngeser di WA, di media sosial, nulis-nulis di media sosial, hati-hati karena itu akan dihukumi seperti ucapan. Dan kalau ibu nanti baca hadis yang berbicara tentang bahaya lisan, ngeri sekali. Ya, Nabi sampai megang lidahnya. Hati-hati dengan ini. Ini yang akan menjatuhkan ke dalam neraka. Kemarin saya sampaikan apa Bu? Setiap hari kata Rasulullah, setiap hari anggota badan ini mewanti-wanti sama lisan. Cuma kita nggak ngerti saja. Rasulullah bilang, ya tangan, mata, telinga, hati-hati ya. Nasib kita ini ada di kamu gitu loh bahasanya. Ini kan ujung tombaknya tadi. Iman gak akan lurus kalau hatinya gak lurus. Hati seseorang itu gak akan lurus sampai lisannya lurus. Jadi kita ini itu loh, tergantung sama kamu loh. Sing tenang bener-bener loh ya ngomongnya kan gitu ya. Hati-hati ya, jaga lidah ya, bahasanya gitu. Semua itu protes sama lidah, bukan protes, mewanti-wanti. Bahkan Rasulullah menjamin surga bagi orang yang bisa menjaga lisannya dan kemaluan. Bahasanya Rasulullah yang berada di antara dua janggutnya dan berada di antara di bawah pusarnya. Rasulullah bahasanya gitu, ya, yang dimaksud itu. Nah ini, jadi dan ada Nabi mengatakan ada orang yang terjatuh dia ke dalam neraka hanya dengan satu kalimat yang ketika dia mengatakan dengan satu kalimat itu Allah tidak ridho, maka itu menjatuhkan wajahnya ke dalam api neraka yang dalamnya 70 tahun perjalanan sebuah benda jika dijatuh. Hanya satu kata, satu kalimat yang ketika dia mengucapkan Allah tidak ridho. Tapi ada juga orang ketika dengan satu kalimatnya saat dia mengucapkan itu Allah ridho, bisa masukkan dia ke dalam surga. Contohnya apa Bu? Ya kadang kita ini sok-sok tahu ya, sok-sok tahu gitu ya. Kita padahal nggak tahu, Allah yang maha tahu, tapi kita sok-sok tahu. Ini iki jane itu ya, misalkan hujan gitu. Dan naik, isu hujan, harap ngaji ngomongnya. Ngaji malah dari rasa-rasa. Ya ini kok hujan ini bengi ngono ae lho ben angler turune. Kan gitu ya. Kalau saat itu Allah gak ridho dengan ucapan kita. Jane sing jadi Tuhan iki kowe apa? Bahasane bahasa. Aku sing ngatur kan gitu ya. Angin aku sing ngatur, udara aku sing ngatur, aku lebih tahu daripada kamu. Ketika saat itu Allah gak ridho dengan ucapan kita, maka itu bisa menjatuhkan kita ke dalam api neraka. Makanya hati-hati. Lisan ini harus dijaga. Biasanya terus nggak tahu kayak gini, keperucut. Nah, ibu-ibu kan biasanya ngono ya, udah aneh, garing apa baju rok garing sing ini, terus udah mana kan gitu ya. Biasanya ibu-ibu itu karena kecapean ngomongin ngono itu, mantur ngono ya, keselen ya ngono itu. Ya, umi lagi, ibu lagi, mama lagi, saomah ki sopo sing gitu, sampah umi, ya, jemur baju mama. Nah ini ya. Kayak gitu kan ibu-ibu kalau sudah capek gitu ya. Nah gitu ya. Pikirin siji ngono lho gak gelem. Maka tidak, saya mungkin wape seolah-olah jadi superwoman di rumah itu ya. Itu biasanya tuh hati-hati. Nanti kalau sudah ngaji ini kelingan astagfirullah. 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 Nah, nanti ganti. Saya astagfirullah kayak gitu. Astagfirullah. Ya walaupun astagfirullah kalau dalam gitu ya. Astagfirullah. Gitu ya. Tapi kan istighfar. Gitu ya. Nah, enggak kecepres, enggak apa-apa. Jadi menjaga lisan. Ibu-ibu soalnya Bu. Baik. Ya toh? Ya kan? Yang banyak-banyak ngomongnya siapa? Ibu. Soalnya dia nggak kuat itu roto greges apa itu. Ya, bengi itu kayak gak iso turu ngimpi ya karena kurang
petune dia ngomong kurang ngomongannya 20.000 kurang 300 gak ditoki ya gitu ya. Jadi maka kemudian ini hati-hati dengan lisan kita kalau kita mau hati kita bersih ya. Maka ini Rasulullah ini di buku ini ya, Rasulullah menjadikan hati yang lurus itu sebagai syarat lurusnya iman dan menjadikan lisan yang lurus sebagai syarat lurusnya hati. Nah, jadi maka kemudian tipsnya kalau kita mau pastinya kita bersih, jaga lisan ya, jaga lisan. Sampai kemudian tadi ya saya katakan bahwa Umar mengatakan kalau banyak bicara itu banyak salahnya, kalau banyak salahnya itu banyak bicara itu banyak salahnya itu nanti banyak dosanya, dan banyak dosanya ya akan menjadikan dia masuk neraka seperti itu. Janganlah kalian banyak bicara selain zikir kepada Allah, karena banyak bicara selain zikir kepadanya itu mengeraskan hati. Dan manusia yang paling jauh darinya adalah manusia yang keras hatinya. Ternyata banyak bicara itu selain zikir kepada Allah mengeraskan hati. Banyak tertawa itu juga mengeraskan hati ya. Oke, disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Nabi bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu inti semua itu? Jadinya inti semua itu, inti dari tadi hadis yang iman ditentukan dari hati yang lurus dia. Tentu wahai Rasulullah, jawab. Beliau kemudian meraih lisannya lalu berkata, tahanlah ini, tahanlah sampai ngambil lidahnya. Wahai Nabi, apakah kita akan dihukum karena apa yang kita ucapkan? Ada yang ini Mu'adz tanya, Mu'adz ini dai-nya Rasulullah. Artinya ilmunya sudah cukup banyak gitu ya. Tetapi ketika Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, apakah kita akan dihukum karena lisan kita, karena ucapan kita ya Rasulullah? Jadi Rasulullah itu sampai begini, bahasa ya Allah, kalau bahasa kita malah Allah ngono wae gak ngerti kan gitu bahasane. Tapi Rasulullah pakai bahasa biasa. Ibumu kehilanganmu Mu'adz. Ya apa kowe iki Mu'adz gitu bahasanya ya. Ya. Tidakkah manusia ditelungkupkan di neraka di atas wajah-wajah mereka? Atau beliau bersabda di atas hidup-hidup mereka, melainkan karena buah ucapan mereka. Ayo. Jadi kita masuk neraka itu. Makanya Rasulullah bersabda, wahai wanita, banyaklah bersedekah dan banyaklah istighfar. Karena Rasulullah melihat neraka itu hanya dihuni para wanita. Kita jok guyu ya guyu, neraka dunia dhewe. Iki warning, ya. Harusnya kita bersedih. Yo kak, kowe tok jok iku aku naudzubillah min dzalik ya Allah. Banyaklah sedekah dan banyak istighfar. Diingatkan gitu. Karena perempuan banyak salahnya. Loh laki-laki yo iya banyak dosane. Tapi wedok biasanya kakean dosane semono. Maka nenek lambe turah itu ya. Ini apa itu jenenge? Nenek lambe turahnya. Turah itu dia jadi seperti itu. Nah itu. Jadi maksud dua ucapan adalah balasan dan hukuman ucapan yang diharamkan. Jadi kata-kata yang maka menjaga lisan ini sangat luar biasa penting, khusus bagi wanita. Ya, bapak-bapak juga banyak, juga ada yang ngomongnya aneh-aneh gitu ya. Tetapi ini kita lebih memfokuskan bagi kita para wanita, perempuan, maka jaga lisan. Hati-hati. Jadi kalau nggak perlu nggak usah. Mayuminu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi sampai mengatakan orang yang kalau dia ngaku iman sama Allah dan hari akhir, maka dia akan berkata yang baik atau diam. Ini cirinya.
Ya. Kenapa kok beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena Allah melihat, Allah mendengar apa yang kita katakan. Di dalam surat Qaf ayat 17 sampai 19, di sana ada malaikat yang duduk di kanan dan di kiri yang tugasnya mengawasi dan mencatat, yang tidak akan pernah luput apapun yang kita katakan dan apa yang kita perbuat. Dicatat. Kenapa harus dicatat? Allah gak lupa loh ya Bu ya. Allah tidak lupa dengan apa yang kita lakukan dari mulai balik sampai itu kan sudah balik, itu sudah mulai diperhitungkan ya. Sampai nanti akhir kehidupan kita, Allah gak lupa apapun yang kita katakan dan kita perbuat. Tetapi kenapa Allah harus catat? Karena catatan itu bukan untuk Allah, tetapi catatan itu akan diberikan kepada kita. Maka saya dulu mengatakan, pada hakikatnya yang mengisi lembar-lembar kitab nanti yang akan diberikan oleh Allah di akhirat itu, pada hakikatnya kitalah yang mengukirnya, yang menulisnya. Apakah kita tulis dengan tinta merah atau dengan tinta emas atau perak, maka kitalah yang menulis di kitab itu yang nanti akan kita terima. Bukan untuk Allah kitab itu, tetapi kitab tulisan itu untuk kita, supaya orang yang di dalamnya melakukan kebaikan menjadi bersyukur. Allah, alhamdulillah ya Allah, bisa aku istighfar daripada gitu, seperti itu. Atau menjadi sesak, semakin menyesal bagi orang yang ketika melihat catatannya itu adalah dia melakukan keburukan. Jadi biar ditambah-tambah penyesalannya. Ya Allah, aku ya di sini nih. Dulu kok yang dadak balak kucing barang bisa ibunya kan dia misalkan. Atau kenapa kok masalah sepele kok sampai bengkeran karo suaminya gitu ya. Kan gitu ya, kan dicatat semua. Ngelok ya Allah kan ini. Maka semuanya itu nanti kita akan melihatnya, dan termasuk lisan ini yang banyak membuat dosa. Oke, ini yang pertama. Nanti kita bahas yang racun hati itu nanti dibelakang. Kemudian yang kedua, banyak istighfar. Ya Allah. Ya. Jadi kalau kita mau hatinya bersih, istighfar. Karena istighfar itu adalah obatnya hati. Masih ingat tidak Bu, dulu waktu awal-awal saya menyampaikan bahwa untuk agar hati kita sehat, kalau hati kita sakit itu kan harus dibawa ke dokter. Fisiknya sakit dibawa ke dokter. Istirahatnya hati di mana? Di majelis ilmu. Terus berkumpul dengan orang-orang yang solihah, yang baik. Kemudian yang ketiga, Al-Quran. Harus bersahabat, berdekatan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat itu zikrul maut. Ini tempat istirahatnya hati. Jadi kalau hati itu sedang sakit, dan kebanyakan hati kita itu sakit. Saya penjenengan semua, kita ini ya enek tawadu'e, enek sabare, tapi ya enek marahe kadang, ada bencinya gitu. Kadang itu wis fluktuatif. Ya, kalau bahasanya Zainuddin MZ, Allahumma yarham STMJ. Sholat terus, maksiat jalan, gitu. Itu orang yang hatinya sakit itu gitu. Ya kadang dia iso sabar, kadang dia nggak iso, kan gitu. Kadang itu yo ikhlas, kadang itu yo riya, kan gitu. Jadi ada dua sisi itu. Nah, ketika kemudian hati itu pengen bersih, kalau lagi sakit ya diistirahatkan, istirahatnya di sini. Lalu kemudian pantangannya, kata dokter, pantangannya karena ngeluh-ngeluh kepalanya santannya dikurangi ya Pak, kan gitu ya Bu ya, kan gitu. Kalau ngeluh-ngeluh berat, terus gorengannya ya Pak, ya aku gorengan 3 isi, wajib di dokter kan gitu ya. Ini wis ya nanti kalau misalnya nggak iso pantangannya ya kok yang mati kayak gitu aku ya Bu ngono ya, saking aja di dokter ya, seperti itu. Nah terus itu pantangannya kalau fisik, sakit fisik. Tapi kalau sakit hati, pantangannya itu perbuatan yang diharamkan atau maksiat, ya, perbuatan maksiat atau dosa, atau sesuatu yang diharamkan, itu pantangannya. Nah obatnya
Kalau obatnya dokter fisik itu dikasih apalah paracetamol, analgetik, analal apa lagi kan gitu, ngurangi nyeri, ngurangi panas, ngurangi apa ya. Tapi kalau hati itu bomnya, obatnya itu adalah tobat dan istighfar. Nah, jadi yang nomor 2, banyak-banyak istighfar. Karena ini akan mengobati hati yang sakit. Supaya hati kita sehat. Nah, kita kenapa harus beristighfar? Saya tanya, kenapa kita harus istighfar? Kenapa, Bu? Satu, karena kita ini nggak buat dosa ya. Siapa yang nggak pernah buat dosa? Nggak usah yang kemarin-kemarin ya. Tadi pagi ya guys. Ya, terus gak iso ngitung tadi pagi tuh. Waduh kan gitu ya, iso-iso terus kamu langsung nesu-nesu kan gitu ya. Ya pokoknya banyak lah. Jadi kita itu tempatnya dosa. Bahkan manusia itu memang tempatnya luput. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita itu gak punya dosa, Allah akan ganti kita itu, diganti dengan kaum yang lain yang dia melakukan dosa, lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang bertakwa itu bukan orang yang gak punya dosa ya, tetapi orang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia melakukan dosa, dia akan mengingat Allah dan dia beristighfar. Ada di surat Ali Imran ayat 135 ya. Jadi kenapa kita harus istighfar? Kenapa? Ayo Bu. Karena banyak dosa. Tapi Rasulullah kok oke istighfar? Rasulullah kan dosanya. Yang pertama karena banyak dosa itu kita. Yang kedua karena kita belum bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena setiap nikmat itu harus disyukuri, Bu. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Orang yang bahagia itu adalah orang yang ketika dikasih nikmat dia bersyukur, ketika dikasih musibah dia bersabar, ketika berdosa dia istighfar. Ketika dikasih nikmat dia tidak bersyukur, dia dosa. Karena nikmat itu harus disyukuri. Dan cara bersyukur itu lisannya mengucapkan memuji Allah, hatinya membenarkan, anggota badannya untuk tunduk taat kepada Allah. Ya, ini Rasulullah yang kedua ini, Bu. Kenapa Rasulullah itu banyak istighfar? Karena Rasulullah merasa belum bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Karena banyak sekali. Kita nikmat persendian 2 rakaat, sholat duha, sing liyane dikai oksigen, terus disyukuri. Kei matahari sudah disyukuri. Jantung berdetak seharian tanpa kita perintah, itu nikmat yang luar biasa. Dengan masih berdetaknya kita masih hidup, itu juga belum sanggup kita syukuri. Maka Nabi ketika ditanya kok sampai bengkak-bengkak kakinya sholat malam oleh Ibunda Aisyah, kenapa ya Rasulullah engkau sholat sampai bengkak-bengkak? Engkau Nabi dijamin masuk surga, tempatmu tinggi. Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi Nabi itu bersyukur, banyak istighfar itu karena merasa belum bisa mensyukuri nikmat Allah yang begitu luar biasa. Bagaimana kita bisa mensyukuri satu-satu? Wong nikmatnya saja tidak bisa kita hitung. Nah, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus beristighfar? Karena amalan kita ini belum tentu diterima dan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah kemudian sholat, assalamualaikum, langsung zikirnya itu adalah istighfar. Padahal habis sholat, ya tak? Nah iya, gimana nggak istighfar? Kelingane ketika takbiratul ihram karo salam kok. Sing liyane melanglang buana, ning ndi-ndinya pikirane. Padahal di hadapan kita itu Allah.
dan Allah berpaling saat hati kita berpaling dari Allah. Berapa banyak kita sholat menghadap Allah, tapi Allah berpaling dari kita. Jadi ketika kita berpaling, maka Allah pun berpaling. Kowe gak inget aku, kowe sholat kita ingat aku, tapi sing mbok inget-inget, mbok iling-iling itu bukan aku. Padahal sholatlah sebagai perwujudan untuk zikir kepadaku, atau berzikir kepada Allah, salah satunya itu dengan sholat. Tapi kita seringkali saat sholat pun pikiran kita masih dunia. Benar enggak? Yang ini yang harus kita istighfari nih. Bahkan istighfar kita pun harus kita istighfari. Ketoke istighfarnya kudu diistighfari. Kenapa? Karena istighfar karo delok WA. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bisa nomre mati rek. Astagfirullah. Piye gini? Jadi istighfarnya masih perlu diistighfar. Ya Allah, gini kita ini ya Bu ya. Kalau istighfar, kalau melayu-melayu gitu. Kita gak ngerti gini. Kalau istighfar itu sampai sini bisa nangis. Tapi karena istighfar ini bisa lu guyu-guyu, kalau mesem-mesem, jaluk ampun kalau mesem-mesem. Jadi ini kenapa kita harus beristighfar itu tadi? Karena dosa kelalaian, kemaksiatan yang kita lakukan. Kedua, karena kita belum bisa mensyukuri nikmat Allah yang begitu luar biasa, maka kita suruh banyak istighfar. Kemudian yang ketiga, amalan kita itu belum tentu diterima dan masih banyak kekurangannya. Maka habis ini duduk ini ya Bu ya, Ibu bermajelis, sebelum itu nanti sebelum berdiri Ibu baca apa? Nah, padahal Ibu duduk dari tadi ini juga juga kan? Tapi boleh jadi hatinya bersitar ini. Ibu Siti itu kok gak matching banget sih, kan gitu misalkan. Atau saya ngelihat ibu-ibu, alisnya kurang gak simetris itu. Kan gitu. Oh ibu-ibu kayak kesusu, kayak itu kesusu gitu. Kodanya gak rontok. Nah gitu. Ya namanya orang ada hatinya lalai. Ya orang dulu itu kalau lagi bermajelis itu seperti di kepalanya ada burung-burung. Gak terbang. Burung tuh nemplok sing menang Bu. Gak mungkin ngene-ngene, sausek ngene-ngene, pindah selonjor, gringgingan ngene ya gitu ya. Manuk gak iku wis mesti kabur, gerak kabur gitu. Nah, para sahabat salafus saleh dulu itu kalau Rasulullah lagi memberikan nasihat, peringatan, anten. Jadi koyo nek kene iku enek manuk iso bae enggak karena saking menengi. Dijawil-jawil ngono. Ya namanya dhewe gak dijawil. Gawe majelis dhewe kan gitu ya. Ada banyak gitu Bu. Pernah gak Ibu? Sing kene sing ngomong sampai semangat, tengok pojok kono cerita dhewean gitu ya. Nah, kalau dulu sampai gini-gini. Padahal itu ada binatang yang menggigitnya, binatang berbisa. Barang setelah selesai baru krosok abot. Kenapa kowe mau gak ngeru? Ya apa mau tak jawil-jawil ngono kok enek iku. Sakit iki luwih sakit aku mau mbok abaikan. Ngono mawon. Dikira kan gitu. Ketika ditanya, "Kenapa kok kamu tadi tak kasih tahu kon ojo ganggu?" bahasanya gitu. Karena aku tidak mau ketika ayat-ayat Allah dibacakan, aku menyibukkan hatiku dengan yang lain. Aku tidak mau ketika sabda Rasulullah hadis dibacakan, aku tidak mau hatiku itu mengingat yang lain, lalai dengan yang lain. Makanya aku ojo ganggu, ini lo lagi ayat lagi dibacakan, ini lagi disampaikan gitu. Nah ini Masya Allah, beda ya, beda jauh ya. Oke, mereka hatinya luar biasa, banyak istighfar. Banyak istighfar itu keutamaannya luar biasa. Salah itu aja ya, nggak banyak.
Orang yang banyak istighfar adalah orang yang nanti di akhiratnya, orang yang di akhiratnya senang dan bahagia adalah orang yang melihat catatan buku catatannya itu isinya banyak istighfar. Ketika kita istighfar catat, istighfar catat. Maka ada hadis ini, semuanya ada dalilnya, hadis Rasulullah. Orang yang paling bahagia adalah orang yang melihat buku catatannya di akhirat isinya banyak istighfar. Orang yang beristighfar itu akan menghapuskan dosa. Orang yang banyak istighfar itu akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang istighfar itu nanti akan diselamatkan, dijauhkan dari neraka. Istighfar itu luar biasa. Orang yang banyak istighfar, maka itu adalah zikir terbaik, dan kemudian Allah akan memberikan apapun, mencukupkan dari apa? Dari kebutuhan yang dia inginkan. Sebab turunnya rahmat Allah itu pun salah satunya banyak istighfar. Itu banyak banget keutamaannya. Makanya Nabi mengatakan banyak istighfar, banyak sholawat, itu luar biasa. Ingat kan kisahnya Imam Ahmad, ya, yang dia ingin ketemu Imam Ahmad itu. Nah, itu karena dia, Masya Allah, Imam Ahmadnya orang soleh ini yang dipotak-patikkan, diperjalankan oleh Allah sampai diusir-usir sama marbot masjid untuk kemudian dihadapkan kepada orang yang dia banyak istighfar. Dikekno, pengen ketemu Imam Ahmad. Imam Ahmadnya yang kemudian berjalan. Ketika aku nggak tahu, aku ingin berjalan tapi aku ini nggak ngerti. Serta aku pengen keluar gitu. Kamu itu mau? Ya Allah, apa untuk siapa? Untuk seorang yang hanya beristighfar. Terus daripada nyanyi-nyanyi lagu India, apa Korea, nanti mau casting. Nah itu ya, jadi istighfar itu banyak keutamaannya. Nah, orang yang banyak istighfar ini obat yang bisa ngebom hati yang sakit, sehingga dengan banyak istighfar ini maka hatinya itu juga akan bersih, akan sehat, walaupun saling. Karena obatnya hati itu adalah resepnya istighfar dan taubat. Istighfar akan mengangkat derajat. Ada sebuah riwayat, ada seorang orang tua nanti sudah meninggal, kemudian diangkat derajatnya, diangkat. Loh, kok aku sepertinya aku ini tidak melakukan ini, tapi kok derajat itu diangkat. Ditanya, kenapa aku kok mendapatkan derajat yang begitu tinggi? Karena anakmu selalu beristighfar untukmu, memohonkan ampun untukmu. Maka setiap kali kemudian anakmu beristighfar, maka diberikan kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Makanya ini bedanya istighfar sama tobat. Tobat itu tobat istighfar. Tobat dosa besar, istighfar dosa kecil. Tobat dilakukan oleh orangnya sendiri, tidak bisa diwakilkan. Gak iso ini Bu. Aku tobat gobuki ya Allah, tobat gobuki ya Allah, gak bisa. Tobat itu ya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau istighfar itu boleh minta ampun untuk dirinya dan orang lain. Paham? Ya Allah, ampuni ya Allah. Koncoku mau mungkin dia gak ngerti ya Allah, menyakitkan hatiku. Ampuni dia ya Allah gitu. Nah bisa. Jadi istighfar itu gitu. Yang ketiga, istighfar itu apa? Taubat itu ada batas. Batasnya apa Bu? Matahari terbit dari barat atau nyawa ada di kerongkongan. Itu batas tobat gak diterima. Tapi istighfar dia sudah mati. Kalau orang bilang Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, Allahumma firlahu warhamhum wa'afi wa'fu anhum, maka dia mati pun ketika banyak yang memintakan ampunan, maka masih berlaku. Istighfar itu Masya Allah, yang tak ada batasnya dan bisa dilakukan oleh orang lain, tidak oleh dirinya sendiri. Tapi ya kita diperintahkan untuk istighfar. Rasulullah mencontohkan 70 lebih
Ada yang satu riwayat 100 dalam sehari, ada yang mengatakan aku beristighfar lebih dari 70 kali, gitu ya, dalam sehari. Nah kalau kita pantes-pantesnya sepiramu, rola sewu ya. Ada yang sudah pernah, saya belum pernah itu rola sewu ya. Itu Abu Hurairah kalau tidak salah. Kalau tidak salah Abu Hurairah itu setiap hari itu beristighfar sampai 12.000 kali sehari. Ya, karena dia mengazamkan kepada dirinya. Jadi mengazamkan kepada dirinya, Nabi kayak gitu mulianya saja sehari 100, aku ini jauh. Aku masuk Islamnya pun baru-baru saja 4 tahun setelah 4 tahun sebelum Rasulullah meninggal baru masuk. Jadi dia mengazamkan dirinya itu merasa salah gitu, maka 12.000 kali. Nah, kita boleh mengazamkan diri, meskipun yang itu nggak usah dihitung-hitung nggak apa-apa. Tapi kalau diazamkan gitu untuk dirinya ya dia nggak usah dianukan orang lain. Nabi patokannya Nabi 100. Kita sebanyak mungkin bisa. Tapi kalau nggak bisa ya minimal mengikuti Rasulullah. Sehari itu minimal 100. Seperti itu. Ya istighfar ini Masya Allah hanya kita sebanyak istighfar aja seperti itu. Yang kedua agar mengobati hati yang sakit. Yang ketiga, jangan terlalu ingin tahu urusan orang dan mendengar keburukan orang lain. Nah ini tipsnya. Kita, ya baik saya ulangi ya. Jangan terlalu ingin tahu, kepo ya, kepo kalau bahasa sekarang. Ya, jangan terlalu ingin tahu urusan orang. Dan jangan banyak mendengar keburukan orang lain. Ini akan ngotori hati, Ibu, Masya Allah. Gak ada untungnya sebetulnya banyak ingin tahu orang, malah kita pusing. Ya enggak, urusannya dewe enggak rampung-rampung, ditambahin urusannya orang. Kan gitu, sebetulnya ini nanti bikin pusing, menganukan hati. Ngotori hati betul. Ya. Jadi Rasulullah itu sampai begini Bu hadisnya. Dari Abdullah bin Mas'ud. Janganlah kalian menceritakan menceritakan keburukan seseorang yang datang. Bahasanya, janganlah menceritakan seseorang ketika kalian datang kepadaku, di mana kalian menceritakan keburukan orang lain. Janganlah kalian menceritakan keburukan orang lain ketika kalian datang kepadaku. Jadi Nabi gak mau dengar keburukan orang lain, karena Nabi pengen ketika bertemu dengan sahabatnya dia tidak ada zon di dalam hatinya. Ibu mau tahu kenapa begini? Ini terjadi sama kita. Makanya kalau kita dilarang dengar gosip gitu ya. Kenapa? Kalau sudah dengar keburukan anjen wong ini kaya ngono, anjen iku ahli neraka iki. Itu paratene akhirnya kayak gitu. Ada dia gak kenal kita kok malah komentator nganukan dia, kita malah menggibai dia kan gitu. Nah, jadi malah kita melihat itu kayak gitu. Jadi kayak misalkan ya Ibu ya gini, misalkan ada orang datang, Bu Siti kenal itu, kenal si A. Oh, kenal, kenapa? Orangnya baik sih kayaknya baik kan. Dijoget kayak apik. Siti gak ngerti wae, saya lo tetangganya. Ya, saya. Sekarang ngono-ngono ya wong wedok itu kalau ngomong kan gitu ya. Aku tonggone Gus. Ikut terkenal, utangan nggak dibayar, Siti, gitu ya. Kita tadinya kan nggak ngerti tuh, kalau ketemu ya senyum, kita ketemu berdoa, assalamualaikum, saling kan gitu. Tapi karena mendengar, ketemu lagi, oh itu tahu, jojo cedak aku marah utang, ya, dibayar kan gitu. Akhirnya kan gitu, ya enggak? Iya, tapi kalau nggak ngerti kan kita ya sudah, apik gitu. Jadi saya kalau ada orang di situ itu nggak tahu saya mau sih akan saya bilang gitu. Iya, saya nanti coba
Semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Ketika ketemu saya gini, assalamualaikum, kayak gitu. Melo apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Guyui. Mak saya ngomong nggak guyu paling salami yo karo meremut ya kan gitu. Nah, jadi semua itu tergantung kita. Ya, jadi seperti itu. Maka kemudian Rasulullah melarang kita ingin tahu urusan orang lain dan nggak mau mendengar keburukan orang lain. Kenapa? Karena itu akan mengotori hati. Setelah itu kalau dengar cari itunya mesti ini. Oh ikut tak? Oh iya itu. Oh aja nih ikut nikahi itu. Ibu golongan nikahi. Soalnya itulah kan gitu. Akhirnya kayak gitu. Ya jadi ini paham ya Bu ya? Paham ya? Paham? Insyaallah. Kok kayak menang itu. Menengah bingung mau paham nggak jelas sih Ibu ya. Apa? Ya ya mengistighfari diri sendiri ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke, itu yang keempat racun hati tadi. Hindari racun hati. Banyak bicara, banyak melihat, banyak makan, banyak bergaul. Saya akan sampaikan tadi yang banyak bicara sudah di include di nomor 1 yang menjaga lisan. Kemudian yang kedua banyak makan ya, banyak melihat. Oke. Kita ini diperintah untuk menundukkan pandangan di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. 30 insya Allah untuk bapak-bapak laki-laki, yang 31-nya untuk perempuan. Dua-duanya disuruh menundukkan pandangan. Itu tadi Bu. Itu tadi yang saya katakan. Kalau kita banyak memandang nanti enak lagi ditelok ya. Orang-orang setan suwit lewat. Ibu ini ya juga ya gitu. Sing delok wong lanang misalkan. Oh, suwi-suwi Bu iya Bu. Pokoknya ada mengotori hati. Ini racunnya hati. Ibu pernah saya ceritakan kan tentang diri saya yang waktu mau ngisi Asmaul Husna di daerah Punto Baskara, melewati yang TNI. Saya mau ceritakan kembali ya, jadi seperti itu. Jadi itu saya katakan, saya kalau melihat ibu-ibu kayaknya melihat itu, saya tidak melihat fokus sama satu ibu. Karena saya kalau melihat satu ibu itu akan kacau, gak bisa konsentrasi saya. Akan terlihat nanti. Oh ini gitu. Nah, jadi saya tuh tidak fokus di jalan itu juga gitu. Kok pas belalah saat itu. Ya. Wong loro tentang runtung ya. TNI itu. Apa ya di sana itu apa? Apa ya? Apa enggak kata tangan. Itu kok saya gini melihat gitu. Kok lucu di wajahnya, kan gitu saya langsung. Lucu itu aneh gitu loh, menurut saya itu aneh gitu ya. Saya nggak ngomong jelek, tapi aneh gitu. Jadi seperti itu. Nah itu kan saya langsung kata astagfirullahaladzim. Ya Allah, iki arep misi Asmaul Husna ya Allah. Kok ngerti ya Allah sentak batin ya Allah, kan gitu. Ya Allah astagfirullah gitu. Nah ini kalau banyak memandang, banyak yang dikomentari. Wis salah. Yang lewat nggak salah itu sih orang itu kalau lihat tahu orang itu mesti golek salah itu. Ada seorang bapak dan anaknya bawa keledai melaku loro-loro nih, sing sitok ini anaknya sing ning dhuwur karena merasa kecil ditaruh dan dikomentari lah. Oh aja anak gak ngerti gak, anak kurang ajar, bapak ekor nuntut sing ning munggah, bapak ekor melaku kan gitu. Oh komentare ngono ya wis le, dikomentari ngono saiki bapake sing munggah ning keledai, anake sing ngono. Dia dikomentari meneh. Oh anjane bapak gak ngerti anake sing cilik kon mlaku, bapake sing tuwa malah nangkring ning keledai gitu coba. Oh ini meneh kan gitu. Anjane orang tuh kalau komentar mesti sing elek. Ya wis tumpaki loro-loro le. Ya. Apa komentare? Oh jadi tidak beri kehewanan kan gitu ya. Yang keledai cilik ditumpaki wong loro. Nah coba
Salah tok sing dikerjani. Akhire keledane dipanggul. Ya bilang, oh wong gak genah. Coba. Keledai dikompaki kok malah dipanggul, carane motor malah dipanggul. Coba, mana gak yang benar? Orang kalau banyak melihat, makanya nggak dianjurkan duduk-duduk di pinggir jalan. Banyak orang yang lewat kan? Satu lagi lewat, setengah tua lemu kilo-kilo lagi kan gitu. Enek lewat, jika kurang sapi, sekarang tuh mau. Wes pokoknya komentar, makanya nggak dianjurkan kecuali kau memberikan hak-hak orang yang berjalan. Karena kalau banyak melihat, wes oke, salah, wes motor lihat, paham ya? Wes makanya tundukkan pandangan, ya tundukkan pandangan. Nah, jadi seperti itu. Ini jadi nggak boleh banyak melihat karena banyak melihat itu nanti akan mengotori hati. Terus kemudian ini banyak memandang seperti saya katakan ya. Banyak memandang akan mendorong seseorang menganggap baik objek yang dipandang sehingga membekas di hati orang yang memandang. Hal ini bisa menimbulkan berbagai kerusakan hati. Loh, ini objek yang dipandang indah itu bisa merusak hati. Tadi tuh, ayo juga yang dibalik. Wes neng ini gak iso turu kan gitu ya. Aku mau makan, ingat kamu kan gitu ya. Mau tidur, ingat kamu kan gitu ya. Mau masuk toilet, ingat kamu kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak itu objek yang dipandang baik. Itu akan menjadikan hati ini terkena-kena, terngiang-ngiang, dan itu akan menjadikan dia lupa zikir kepada Allah. Tapi kalau objek yang dilihatnya itu buruk, yaitu tadi komentar elek-elek, dan lisan ini nggak lurus, hatinya juga tidak lurus. Maka ini perusahaan racunnya, ya. Ini yang pertama Rasulullah tentang banyak memandang ini. Pandangan adalah salah satu anak panah beracun iblis. Ini harus tahu ini. Maka siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah, dia memberi kenikmatan yang ia rasakan di dalam hatinya hingga hari bertemu dengannya. Ada sebuah kisah, kalau tidak salah Hasan Al-Basri, saya lupa namanya. Seseorang datang kepada seorang ulama, wahai Syekh, saya ingin konsultasi. Istri saya itu kok sekarang koyo kok enggak nyeneng koyo dhisik manten-manten. Saiki iki koyo wis enek ketigane. Di apa namanya? Saiki koyo wis gak cantik lagi, sekarang sudah koyo beda. Lah gitu. Terus jawabannya saya ini apa? Sebulan lagi kau ke sini, tapi selama 1 bulan sebelum kau ketemu saya, kau harus tundukkan pandangan kepada hal-hal yang tidak halal kau lihat. Ya, jadi mungkin banyak melihat wanita-wanita cantik, sehingga ketika ketemu istrinya itu kenikmatannya itu jadi berkurang. Ya, maka tundukkan pandangannya seperti itu. Jadi resepnya disuruh tundukkan pandangan kalau itu tidak halal buatmu. Ya, wanita-wanita cantik yang berkeliaran di jalan-jalan itu kan tidak halal sebetulnya untuk orang yang sudah bersuami. Tapi pas melihat yang positif, bias itu rezeki kan gitu ya, rezeki. Tapi rezeki aja terus gini. Pandangan pertama, pandangan pertama itu ya sedikit lah gitu ya, kenikmatan. Tapi yang kedua itu sudah bisa. Maka dia sekali guys, sekali kan gitu ya, bikin makas. Sampai ya, jadi seperti itu. Nah ini maka kemudian orang ini tadi datang lagi sebulan kepada saya itu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, maka dia bilang, oh iya benar saya, istriku ayu maneh. Katanya saya itu janjane bojomu iku ya semono iku wae tetep ya ayu kaya disiku. Cuman karena matamu terkotori dengan sesuatu yang haram, maka kau tidak merasakan yang halal itu dengan nikmat.
Maka ini menjadi kunci saya. Kalau saya hubungan maksudnya sama suami dalam rumah tangga, kadang misalnya oh tuwek kan gitu misalkan ya, nah jadi tuwek kan gitu terus gitu, boleh jadi kita banyak melakukan kemaksiatan sehingga kita tidak merasakan kenikmatan ketika dengan pasangan alami. Begitu. Ini menjadi apa ya? Menjadi bahasanya warning untuk kita. Berarti salah satunya itu melakukan kemaksiatan. Jadi kalau misalnya makanya nyun sewu banyak artis-artis gitu ya yang dengan polanya seperti itu, rumah tangganya kalau kita lihat ini kurang apa yo sijine ayu, sijine ganteng, ya. Terus terkenal juga gitu, tapi nggak lama cerai misalkan gitu. Maka karena ada kemaksiatan yang dia dilakukan oleh salah satunya atau kedua. Jadi delok bojoku wis kaya sepong wae. Kaya santen wis diperespek telu kan ya. Nah itu jadi Jadi yang pertama dalilnya ini bahwa panah-panah setan, panah-panah beracun iblis, ya pandangan itu. Kedua, setan ikut masuk bersama pandangan. Setan lebih cepat merasuk ke dalam hati bersamaan dengan pandangan melebihi kecepatan udara memenuhi sebuah ruangan. Ini di buku ini. Selanjutnya setan akan menghiasi objek yang dipandang menjadikannya sebagai berhala dan hati pun suka menetap di sana. Setelah itu setan akan menebarkan janji dan angan-angan menyalakan api syahwat di dalam hati dan melemparkan kayu bakar kemaksiatan ke dalam kobarannya. Setan tidak bisa melakukan hal itu tanpa adanya objek yang dipandang. Jadi ini buku ini tiga ulama besar itu ingin menyampaikan kenapa banyak memandang itu mengotori hati, menjadi racunnya hati, karena setan ikut masuk bersamaan dengan pandangan. Maka ketika memandang pengennya enggak tapi terlihat, maka ketika kita tundukkan astagfirullahaladzim, karena setan lewat bersamaan dengan pandangan kita langsung masuk ke dalam hati kita, terus dia menetap di sana. Ya, jadi seperti ini. Karena setan tahu itu rajanya tubuh itu hati, dan dia akan menyerang rajanya dulu. Kalau sudah rajanya terjatuh, maka anggota yang lain itu prajuritnya akan terjatuh. Maka di dalam surat An-Nas itu kan fi sudurin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi cara kerjanya setan itu, memwaswisu di dalam hati, yang ada di dalam dada itu maksudnya hati. Karena tahu setan, ini rajanya dibuat lemah sehingga nanti matanya jadi lemah, telinganya jadi lemah, tangannya lemah, semuanya jadi lemah. Maksudnya akhirnya ketika imannya itu lemah, maka kemudian dia akan melakukan kemaksiatan. Ini setan tahu, ya, dan itu lewat pandangan. Dia langsung masuk ke hati, menetap di situ. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, kenapa banyak memandang ini menjadi racunnya hati? Karena menyibukkan hati hingga ia lupa dan terhalangi dari segala maslahat. Itu tadi yang saya katakan. Ketika banyak memandang, maka akan masukkan hati jadi kepikiran, maka itu menjadikan dia lupa zikir mengingat Allah. Jadi hatinya tersibukkan dengan apa yang dilihatnya. Imbasnya hati akan melampaui batas. Dan banyak memandang inilah yang kemudian menjadi salah satu banyaknya perselingkuhan hari ini. Itu karena banyak memandang. Teman kerjanya kan gitu, terus nanti itu curhat. Nah itu yang bikin
curhat jenenge curhat wong sak kantor gak mungkin siji rono iya aku ki arep cerita kan gitu sing sijine nek kono kerja di tempat umum ya sebenarnya aku harus curhat nah kadang gini bukan ya kan atau sini gak mungkin juga di sini jangan ini sing sitoke rono ya apa saiki bojomu setan iku meruyuk seliwar. Itu nanti setan akan membuat indah. Oh, Ayu juga itu baik. Gak ngerti aku ya. Tak bisik kancaku nyau. Itu setan tuh seliwar. Ini terjadi perselingkuhan itu karena orang curhat dengan lain jenis. Masih ingat gak? Kita ulama melarang kita curhat di 5 tempat. Tahu pernah ingat? Pertama di televisi. Gak boleh curhat di televisi. Sa Indonesia ngerti kabeh. Curhat dong mak, kan gitu. Ya oleh curhat dong mak, ya oleh tapi gak usah di asli banget. Nama saya Siti Hasanah. Rumahnya di Gria Mandiri nomor 26 Malang, Indonesia. Cerita tentang masalah keluarganya lagi gonjang-ganjing. Itu se-Indonesia kan tahu ya kalau mau cerita curhat doma masa adanya ada orang gitu aja. Nah, jadi nggak usah kita curhat berbeda. Kedua curhat di medsos. Hari ini banyak orang yang masya Allah story status apa ya air mataku selama 12 tahun. Lanjut Dewi aku arang-arang ya guys ya. 12 tahun air mataku total. Seandainya tidak melihat anak-anak gimana? Demi anak-anak. Nah, air mata ini tidak aku jatuhkan di hadapanmu. Gue gitu ya. Jadi seperti itu. Terus habis itu lagi masalah ini kan gitu ya. Apa sih tulis story status? Apa sih tulis? Sampai malunya sudah diangkat sama orang-orang hari ini tuh malunya kurang, ya Bu ya? Benar kan? Beda sama orang dulu kan? Wow, curahan hati seorang wanita. Hari ini sambil netes sambil nulis nih kan dia dari hapus dia foto gembok simpen ya ini gua malah nemuin awas ya coba malu apa yang ia rasakan itu terbaca dan diketahui orang hari ini malah di sisa itu wong caper mager, caper, uper, baper. Nah, kelingan ya Bu ya orang hari ini tuh baca ya. Oke. Jadi makanya kemudian nggak boleh di medsos. Kemudian yang ketiga tidak boleh di lawan jenis. Meskipun ustadz tidak boleh. Ibu kalau mau datang ke ustadz harus bawa mahram atau kemudian ada zakat. Ustadz juga manusia. Jamaah teko. Ustadz, saya mau konsultasi 4 mata. Orang sini, orang mahram nih. Ya wes setan. Kedua orang laki-laki yang bukan mahram, 2 orang, ketiganya setan. Maka gitu. Setan ini wirawine disok-mesok iya gitu ya. Oh, ustadznya ngene gitu. Ya Allah enak tuh ya bojo ustadz ini bijaksana dan bijaksana ya. Berarti bojo loro ya, bijaksana dan bijaksana. Ya sing ustadz ya ngono. Ya jenenge menungso setan godani. Nah gitu. Oh tidak, ayo juga ya. Aku dipati kok. Jadi seperti itu.
Nah itu nggak boleh di lawan jenis. Yang ustadz yang iso keganggu kalau setan apa meneh konco kerja gitu loh Bu. Jadi nggak boleh ke ustadz, kalau mau ke ustadz boleh tapi dengan suaminya, dengan mahramnya, dengan pokoknya atau ada hijab itu ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh sama meskipun teman perempuan sama-sama perempuannya, tapi kalau dia tidak amanah dan ember mulutnya itu tidak boleh. Jadi walaupun itu teman klub, meskipun itu teman soulmate bestinya, tapi kalau bestinya itu ember, ngerti ya Bu ember ya? Justru pano enek omongan situ baguan itu situ embernya bocoran gitu. Nah itu nggak amanah, maka tidak boleh. Karena kita curhat itu untuk cari solusi. Curhatnya bukan untuk cari plong loh. Itu nafsu. Orang yang kayak gini saya banyak nemu itu. Orangnya ikut ngaji di mana-mana. Beneran. Sampai saya bingung, wis dikandani, oh kampungnya cerita mana? Setiap uang sing ditekani cerita. Itu ya apa itu? Berarti dia bukan untuk cari solusi. Dia cuma cari pelong. Gen ngerti bojoku ki eleke bojoku. Aku ki soro ngene. Jadi kowe yang delok aku kok ngene iki kerja keras bojoku ki. Gitu ya. Sana. Itu jenenge nafsu. Hati-hati. Ya, cari solusi. Makanya datangi orang yang sekiranya itu bisa memberikan solusi, bukan kepada sembarang orang. Gak boleh curhatnya. Yang kelima, tidak boleh curhat ke orang tua. Jenenge curhat itu masalah. Jangan kasih beban masalah lagi orang tua kita. Sudah cukup mereka dengan permasalahan kita, sudah capek. Jadi orang tua itu untuk tempat-tempat curahan yang enak-enak saja. Ma, aku diterima PNS, tapi Telkomnya yuk diterima tompo. Pilih yang mana? Itu curhat sing enak-enak. Ma, iki yang mau datang melamar iki sing sitoke dokter, sing sitoke insinyur, itu sing enak-enak. Itu enggak sedih ibu, senang. Ya. Tapi teko ning wong tua yang pas bayar apa kontrakannya anak entek. Ibu berantem sama suaminya, cerita itu nggak usah, ibu nggak usah, itu aja ibu itu udah bayar nikah, pas nikah lemu, nikah bulan kok kuru, ibu harus mikir wong tua ibu, nggak usah tekok ngomong aja udah mikir, anak kok saya itu kuru bayar nikah, aku gak dikit imam kau bojone gitu. Padahal diet, kata suaminya diet kayak gitu. Tapi mikir orang tua. Kita mah telat-telat makan dua masalah karena model kita itu kalau depresi, stres banyak makan. Wong tuwa ndelok awake dhewe iku gak iso makan karena ada masalah. Nah itu jadi jangan dibebani. Curhat dalam hal ini curhat masalah tidak boleh ke orang tua. Orang tua tempat curhatan yang enak-enak saja. Sudah saatnya mereka untuk fokus ibadah. Bukan memikirkan masalah kita lagi, ya. Tetapi kalau memang itu urgent dan sangat penting, minta pendapat orang tua. Tapi harusnya nanti kalau sudah selesai, karena mereka pasti akan berbagi. Oke ya, ini. Kemudian surat Al-Kahfi ya, ini masih memandang. Dan janganlah kedua matamu berpaling, surat Al-Kahfi. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Jadi kita dilarang untuk kemudian bersama orang-orang yang hatinya Allah telah lalaikan. Ya, oke. Demikianlah melepaskan pandangan secara bebas itu menimbulkan tiga petaka tersebut di atas. Ya,
Hatinya lalai berzikir, terus apa tadi? Setan masuk lewat pandangan, terus kita kena panah iblis. Nah, jadi seperti itu. Maka melepaskan pandangan secara bebas adalah kemaksiatan kepada Allah berdasarkan surat An-Nur ayat 30. Katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. An-Nur 30 untuk laki-laki, An-Nur 31 untuk perempuan. Oke. Kemudian ini ada lagi Bu, ini pembahasannya banyak di sini ya tentang pandangan. An-Nur 35, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Artinya begini maksudnya. Jadi melepaskan pandangan secara bebas itu juga menggelapkan hati. Sebagaimana menundukkannya karena Allah itu menyinarinya. Allah menyebutkan ayat cahaya itu dalam surat An-Nur ayat 35. Ya, gitu. Jadi kalau hatinya bersih itu akan mudah menerima cahaya ilahi, hidayah dari Allah. Tetapi ketika hatinya kotor dengan debu-debu kemaksiatan dan debu-debu dosa, maka itu gak akan masuk. Tidak akan masuk ke dalam hati orang tersebut. Sehingga dia sulit mendapatkan hidayah, sulit mendapatkan petunjuk. Karena apa? Karena hatinya kotor. Hati itu seperti kaca. Kata Imam Al-Ghazali ya, Imam Ghazali itu seperti kaca. Nabi mengatakan kalau kita berbuat dosa itu ada titik hitam. Jadi kayak cermin gitu ya, titik hitam. Kalau berdosa lagi titik hitam, titik sampai memenuhi. Kalau Imam Al-Ghazali, seolah itu beliaunya mengatakan seperti cermin. Kalau kemudian sering dibersihkan kinclong, maka sinar matahari pun bisa tembus. Nah itu hati kalau kemudian kotor, sinar nur ilahi, cahaya Allah itu nggak bisa tembus. Ya, jadi nggak efek. Kandani rati kandani podo wae. Ya, diberi peringatan tidak diberi peringatan sama saja. Oke, sekarang yang ketiga banyak makan. Ini menjelaskan tentang racun hati. Banyak makan. Sedikit makan melembutkan hati, menguatkan pikiran, mematahkan keinginan buruk jiwa, serta melemahkan hawa nafsu dan amarah. Nah, ini keuntungannya sedikit makan. Orang kalau sedikit makan kan dia nggak sing terlalu ya tuh. Wong yang luwe ngono iku lho. Oh, wis lama deh. Tapi kalau orang yang kan kalau orang lagi puasa itu loh, contohnya kalau lagi puasa itu loh, nggak makan itu nenek anaknya nenek. Wis jangan sekarang kamu sampai itu. Engkau yang kesel leren dewi kan gitu. Tapi kalau kita itu makannya oke, karena ya energinya luar biasa, enggak, gitu ya, kan gitu. Jadi kayak gitu. Jadi melembutkan hati, menguatkan daya pikir. Sebetulnya orang baik puasa itu harusnya kuat pikirnya. Tapi kalau kita kok tambah lemes ya, nggak iso mikir. Yang nurung maaf nggak iso mikir, yang wis sudah makan kekenyangan dia nggak iso mikir karena ngantuk. Ya, podo wae ya pakai diri ini. Nah, ini menguatkan daya pikir orang, mematahkan keinginan buruk jiwa, ya. Jadi seperti itu serta melemahkan hawa nafsu. Setan itu mengalir bersama aliran darah. Maka ketika kita puasa sedikit makan itu, maka jalan-jalan pintu-pintunya itu ditutup. Saya dulu pernah ya bilang ya. Jadi kalau lagi puasa itu kayak portalnya ditutup. Ya, ditutup. Makanya pas lagi puasa itu kayak aduh gak iso karena jalurnya ditutup. Tapi jangan sampai ketika buka portal itu kita buka. Makan rono rene setan masuk. Seolah-olah kita silakan setan masuk lagi, tak buka portal kan gitu. Masuk melalui aliran darah lewat apa? Makan salah satunya. Maka makan kekenyangan itu terlalu kenyang itu akan kemudian mengeraskan hati. Banyak dampak dari banyak makan. Satu yang jelas banyak menimbulkan penyakit, ya kan?
Nabi kan katakan sumber penyakit itu dari psikis dan dari perut. Maksudnya perut itu makanan. Hampir banyak penyakit itu sumbernya dari perut. Kolesterol, darah tinggi, DM, apalagi lah pokoknya itu biasanya itu dari perut. Nah, ini penyakit dampak negatifnya. Yang kedua, tidak ada rasa empati kepada orang lain karena dia merasa orang lain itu seperti dia kenyang. Kemudian malas ibadah. Kita kalau kekenyangan itu mulai ada seperti itu. Aku harapkan saya tak lorot nih sih. Norot kening sofa. Saya nanti kan gitu ya, karena nonton TV, gitu ya. Nah itu ya. Jadi malas ibadah. Jadi yang pertama penyakit, yang kedua apa Bu? Nggak ada empati. Kemudian yang ketiga malas ibadah. Kemudian yang keempat, kalau dia mendapatkan nasihat nggak masuk, yang kekenyangan itu nggak masuk, umek karo wetenge, ya. Kemudian yang kelima, kalau dia memberi nasihat, memberi peringatan, itu juga nggak nyampe kepada hati orang yang diberi. Itu ulama di dalam buku Tazkiyatun Nufus itu ditulis seperti itu. Ya, jadi itu maka kemudian banyak makan ini menjadi racunnya hati. Tadi itu dampaknya negatif. Oke. Ini ya, jadi itu banyak makan. Sekarang banyak bergaul. Sebentar ya, ini saya bacakan lagi. Banyak makan ini Mikdam bin Ma'di Yakribah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika ingin menambah, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Ini yang kemudian dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi sepertiga apa Bu? Sepertiga makan, sepertiga air, sepertiga udara. Ini yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kita mah enggak, kalau urung kebak kabeh makanan urung mandek. Kelingan Allah ya kan ya. Alhamdulillah. Ya berarti wis kebak nang tenanan itu ya. Jadi seperti itu. Gitu ya. Nah, ini Nabi mengatakan sepertiga supaya ada kemudian ruang seperti itu ya. Nah ini maka kemudian ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sekarang ini dari buku ini lagi baca. Banyak makan menimbulkan banyak keburukan karena banyak makan mendorong tubuh bermaksiat dan membuatnya berat melaksanakan ketaatan. Nah tadi malas ibadah. Oke. Ini disebutkan cuma 2 di sini ya efeknya. Siapa menjaga diri dari keburukan perut, ia telah menjaga diri dari keburukan yang besar. Karena setan mudah menguasai manusia yang perutnya penuh terisi makanan. Tidak heran jika sebuah asar menyebutkan, persempitlah tempat-tempat aliran setan dengan puasa. Itu yang tadi saya sampaikan. Oke? Ya. Kemudian sekarang berlebihan dalam bergaul. Bukan kita ini makhluk sosial. Kan kita komunitas ini, komunitas itu boleh. Tapi ini menjadi racun ketika hati kita belum siap. Di dalam sebuah kumpulan orang itu mesti enek kres-krese. Bener gak Bu? Wong neng omah kepala 2 aja enek kres-krese karo bojone. Saya tambah karo wong liya sing gak ngerti latar belakangnya, pasti itu banyak. Nah, kres-kres ini akan menimbulkan mengotori hati. Suudon, anyel, kesel. Bahasa Jawa ya Bu, anyel gitu ya. Apa sih wong iki ngomong gak iso halus kan gitu. Ngeiro tapi kok koyo ngene kan gitu.
ternyata kumpulannya wong Batak. Ya bener ae kok koyo berantem kabeh. Kan gitu ya. Kowe salah mlebu komunitas kan gitu ya. Wong Jawa kok mlebune Batak. Wong Batak yang orang apa namanya? Orang bener Batak ya bener Batak ya. Orang Batak ngomongnya kayak patuh kan gitu ya. Tapi mereka nggak patuh. Ya. Memang kalau ngomong seperti itu, dia mau Jawa paling wis kering delok ya. Padahal mereka bermusyawarah, darani berantem kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah ini jadi makanya banyak bergaul itu nanti banyak korup itu akan menjadikan hati itu kotor. Kok ini ya kok ada gini-gini kerjaan ini kumpulannya mak-mak baik kan gitu. Akhirnya hati kalau sakit. Saya sih tahu ini kok ngajine metentong ngono ae kan berarti ya. Ngono ya ngono iku. Jadi dia itu ngotori hatinya. Karena dia terlalu banyak belum menyiapkan hatinya. Kalau dia sudah hatinya sudah kokoh, sudah kuat, gak apa-apa banyak bergaul itu. Warnai di setiap komunitas yang ibu datang itu. Jangan terwarnai. Ibu sudah bawa bagus, ibu harus bisa diwarnai, harus bisa mewarnai. Jangan sampai diwarnai. Seperti hiduplah seperti ikan. Ikan itu ikan laut. Ikan laut itu hidupnya di air yang asin, tetapi yang digoreng ya nggak asin ya untuk tiga ikan. Artinya dia tidak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk, dia kokoh agak masalah. Mewarnai, kalau tidak bisa mewarnai maka ibu mending keluar dari komunitas itu. Karena kalau tidak ibu mewarnai, ibu akan terwarnai. Ya, dan ini akan menjadi hati kita kokoh. Ya, ini saya katakan ya di sini ini seperti apa? Berlebihan dalam bergaul ini sudah selesai ya Bu ya. Sudah Bu, sudah lewat 5. Dan sudah saja dulu ya. Atau diselanjutkan ini sedikit. Ya. Oke ya. Berlebihan dalam bergaul merupakan penyakit kronis yang berbahaya. Hal ini bisa menghilangkan nikmat, menanamkan permusuhan, dan menimbulkan penyakit hati yang seandainya ditimpakan pada gunung nan tinggi menjulang akan lenyaplah gunung itu. Selain itu hal ini juga menimbulkan kerugian dunia akhirat. Ya, jadi terlalu banyak bergaul itu tadi ini ulama mengatakan seperti itu. Dalam bergaul kita harus membagi manusia menjadi 4 golongan. Jika dicampur adukkan pastilah keburukan akan menerpa. Berikut keempat golongan tersebut. Ini ada di buku yang diberikan halaman 50. 1. Golongan yang bergaul dengan laksana mengkonsumsi makanan bergizi. Ini diibaratkan begitu. Ya. Jadi yang pertama itu golongan orang yang bergaulnya itu dengan ibaratnya mengkonsumsi makanan bergizi. Jika keperluan selesai, Anda pun tidak bergaul dengan mereka. Lalu jika Anda membutuhkan, Anda kembali bergaul dengan mereka. Jadi gini, ada orang-orang yang kita hanya butuh mereka itu ketika waktu-waktu tertentu saja. Seperti mengkonsumsi makanan bergizi. Kalau sudah enggak, maka kita enggak usah ke situ. Jadi seperti itu. Misalkan kayak dokter gitu ya. Kan kita enggak sempit bendino ning dokter aku. Ya toh, enggak bendino ning dokter kan. Kenapa Bu ke sini? Enggak apa-apa. Cuma mau lihat dokter. Kan enggak perlu toh. Ke dokter itu lah mesti kalau sakit, kalau butuh dokter. Nah, itu golongan pertama itu seperti itu. Jangan yang kita terus-terusan gitu misalkan. Ini kalau nggak salah gitu maksudnya. Jadi mereka adalah para yang ini ulama yang mengenal Allah dan perintah-perintahnya, serta mengetahui tipu daya musuh, penyakit hati dan obatnya. Mereka bersikap tulus kepada Allah, kitabnya. Bergaul dengan golongan seperti ini sangat mempan. Enggak, ini salah menganalogikan. Jadi ini adalah golongan yang kita seperti mengkonsumsi makanan bergizi. Jika keperluan selesai, Anda pun tidak bergaul dengan mereka. Lalu jika Anda membutuhkan, Anda kembali bergaul dengan mereka. Ya betul ya. Ya, ini contohnya ulama. Di sini ulama. Dan coba kita nanti lihat. Yang golongan 2. Golongan yang bergaul dengan seperti mengonsumsi obat yang dibutuhkan ketika sakit. Nah, ini yang dokter. Nah, ini yang dokter ya. Selama Anda sehat, Anda tidak perlu bergaul dengan mereka.
Mereka itu siapa? Ya, mereka siapa? Orang-orang yang perlu diajak bergaul dalam masalah kehidupan. Selama Anda memerlukan mereka dalam perkara muamalah, nasihat, dan lainnya, setelah itu keperluan Anda selesai. Anda masih tetap perlu bergaul dengan mereka, tapi tidak terus-menerus. Ini contohnya misalkan untuk kemasyarakatan, ya, misalkan teman kerja. Ya kalau pas kerja saja kita bergaul, tapi setelah itu kemudian kita tidak. Karena kalau terus-terusan mengikuti hedonnya mereka, kita akan terkotori. Jadi seperti itu. Untuk masalah ketika kita harus konsultasi dengan siapa, ya dengan seorang konsultan yang dia bukan agamanya, bukan Islam, tidak masalah kalau untuk masalah muamalah. Tapi setelah selesai, gitu. Konsultasi bangunan, konsultasi apa, konsultasi kesehatan, misalkan psikologi, misalkan ibu, setelah itu selesai sudah. Ya, jangan terus-terusan gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, golongan yang bergaul dengan laksana mengkonsumsi penyakit dari yang ringan hingga penyakit kronis menahun. Teman seperti ini tidak memberi keuntungan. Ojoman karo wong sakit gak enak itu. Ya. Jadi maka ini perlu dijauhi. Bahasanya kita, lagi sakit waktu-waktu, ojo cedak-cedak, ketularan. Maka ini ibarat ya Bu ya, ibarat, bukan kemudian enggak kalau dokter enggak, ini ibaratnya. Jadi orang-orang yang kemudian teman-teman yang hanya ingin membawa kita punya penyakit hati, majelisnya majelis ghibah, majelisnya majelis fitnah, majelisnya majelis makan sana sini makan kok gitu, maka hal ini harus kita jauhi karena kalau tidak kita akan kena. Gitu. Nah ini ulama membagi dengan tiga golongan ini yang kita boleh bergaul tetapi kita tahu waktunya. Sekali-sekali aja kalau muamalah dengan ini, tapi kalau enggak nih, kalau sama ulama ya harus terusan untuk mengingatkan ketika hati mulai lemah, data akan gitu minta nasihat seperti itu. Ya, oke. Jadi ini ibu-ibu yang bisa disampaikan, mohon maaf, ini masih nomor 4. Menjaga lisan, banyak istighfar, jangan terlalu ingin tahu, kepo, kemudian hindari racun hati. Hindari racun hati ini tadi banyak bicara, banyak melihat, banyak makan, banyak bergaul. Nanti masih ada 7 lagi tips lah atau latihan untuk agar kita hatinya bersih. Jadi ini latihan loh. Jadi ini latihan harus dilatih tadi jaga lisan. Ayo nanti ini latihan ya. Ini aplikasinya loh. Jadi ini aplikatif. Saya tanya, ikhlas wis dilatih belum? Ikhlas wis dilatih belum? Latihan ikhlas sudah dicoba. Doanya sudah hafal. Nah, ini kalau nggak di ilmu itu nggak akan manfaat kalau nggak diamalkan. Ilmu nggak akan manfaat kalau tidak diamalkan dan kita nanti di akhirat akan ditanya, ilmu kau sudah amalkan atau belum? PR ikhlas enek pitulung. Apa? Ingat ya? PR ini nggak ingat kan? Nah, ini aplikasi, saya bilang dari awal, buku kecil ini aplikatif. Jadi harus diterapkan. Kalau enggak, cuma kita kayak belajar kitab-kitab yang memenuhi buku, terus kemudian tidak ada manfaatnya. Ikhlas doa, ridho. Doa terus minta hatinya disucikan, ridho. Terus apa Bu? Menganggap kecil apa yang kita lakukan. Jangan ingat-ingat kebaikan kita. Tidak berambisi untuk terkenal, berlatih untuk merahasiakan amal. Nah itu dipraktekkan. Menihilkan respon baik orang. Jadi jangan nunggu-nunggu respon baik orang, terima kasihnya orang kan gitu. Kita mah nunggu terima kasih itu sampai nggak iso turu ya. Yang ngomong terima kasih jazakallah khair gitu ya. Ditunggu sampai arep turu nggak iso wis tak WA baik kan gitu. Nah ini berarti kan kita masih belum menihilkan respon baik orang. Ini dilatih Bu, ikhlas. Terus yang kedua apa Babe?
Babnya apa yang kedua? Niat. Sudah Ibu banyak niat? Banyak kan niat? Mau pergi ke sini tadi sudah banyak niat? Apa niatnya? Menuntut ilmu, terus? Hah? Silaturahim, terus? Hah? Ridha Allah, terus? Ayo. Menjaga dari kesia-siaan waktu. Karena selama 1,5 jam Ibu di sini insya Allah nggak sia-sia. Kalau tidak di sini 1,5 jam nanti Ibu boleh jadi di pasar, boleh jadi di rumah dengan HP-nya, boleh jadi kemudian ngobrol nonggo karo tonggone, ngobrol sing aneh-aneh. Ibu menjaga kesia-siaan waktu. Kemudian meraih ampunan Allah lewat doanya malaikat. Datang ke sini untuk memperbanyak saksi-saksi kebaikan di akhirat kelak. Jadi banyak. Makanya dipraktekkan. Maka mudah-mudahan ya Allah dengan makanan ini aku mudah menghafal Quran ya Allah. Makanan yang tak masak dimakan anak-anakku semoga jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh ya Allah ketika masak. Ya Allah semoga makanan yang aku makan ini menjadikan badanku sehat, mudah hafal Quran, mudah melakukan kebaikan. Sebagai bentuk rasa syukurku ya Allah, terima kasih telah Engkau berikan nikmat berupa makan rezeki ini. Coba diantar. Semuanya itu ujungnya banyak karena niat itu mendahului amal, wis entuk pahala dhisik. Gitu loh. Nah, niat. Terus yang ketiga, ilmu. Nah, cari ilmu. Termasuk ilmu baca-baca, tadabbur Quran, tafsir. Nah, sekarang hati. Ayo dilihat hatinya. Kemudian ini supaya hati bersih, jaga lisan, banyak istighfar, jauhi racun hati. Terus jangan kepo sama urusan orang lain dan jangan mau mendengar keburukan tentang orang lain karena itu akan merusak hati. Alhamdulillah ini belum selesai, masih panjang kan itu. Maka kalau kita sampai di buku selesai tapi kemudian tidak membawa perubahan itu namanya sia-sia. Terus gak usah dilanjutin ya. Sia-sia. Saya dulu pernah menantang sama majelis taklim Asmaul Husna. Ibu juga belajar Asmaul Husna kan di sini sama Ustazah Suherdi. Nah, itu kalau belajar Asmaul Husna tidak bisa merubah perilaku kita. Terus saya dulu misi itu 3 bulan saya kasih Asmaul Husna. Kok nggak bisa merubah, tidak ada perubahan ke arah lebih baik daripada diri kita semuanya dulu, saya minta berhenti. Jangan Pak Bu Siti, jangan, ya pokoknya harus bisa merubah. Jadi bisa merubah diri kita. 3 bulan tidak bisa merubah diri kita, maksudnya nggak ada perubahan gitu loh Bu. Saya bilang, saya mandek saja. Berarti bukan Asmaul Husnanya yang salah. Saya yang salah tidak bisa sampai menjadikan sesuatu itu terpengaruh berdampak pada hidup. Saya tidak berhenti. Sampai sekarang sudah berapa tahun. Sekarang itu minta bedah buku lagi tapi yang tebel. Nah kalau ini kan yang tipis. Sing tipis sing kelengar-kelengar positif, masa sing tebel-tebel ya. Iki wae kok di PR tak dikerjake PR telu kan gitu ya. Ayo sekarang mulai dikerjakan ya. Jadi apa perlu diingatkan ya Bu Hari? Kan gitu. Saya kan punya grup ya. Punya grup kan ibu-ibu di sini. PR tasnya kunufu saya domo bendino kan gitu ya. Belajar ridho kan gitu. Itu nanti akan luar biasa kehidupan itu. Semuanya akan terasa indah. Bahagia. Terakhir gak ada yang tanya kan? Ada yang tanya gak? Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Pokoknya gak bahagia ibu-ibu.
wis piye iki. Sing semangat. Gak usah diketok-ketokke duwe masalah akeh. Gak usah ketok-ketokke utange akeh, gak usah ketok-ketokke ya. Bagaimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, bahagia. Allahu Akbar. Kasih semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.